Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ingin menyampaikan firman di bawah tema iman dan ketaatan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di kitab Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat saya akan bacakan satu ayat saja, nanti yang lain bisa dibaca masing-masing. Saya bacakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kitab Ibrani, ya, memberikan penjelasan tentang iman. Jadi rumusan iman, kalau kita lihat di ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam rumusan yang ada di ayat yang pertama, untuk memberikan satu gambaran tentang iman. Jadi iman itu sulit untuk kita miliki, dan saya percaya kita diberikan anugerah mendapatkan iman. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa memahami siapa Yesus. Dan kita tahu Yesus itu, dan kita percaya hanya karena iman. Karena iman, dan ini merupakan anugerah khusus. Allah bekerja di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya, memberikan penjelasan kepada kita tentang iman. Dan di dalam iman, melalui iman itu kita bisa percaya siapakah Yesus itu. Dan ini merupakan pemilihan Allah bagi kita manusia. Secara pribadi mungkin kita sudah menjadi orang Kristen sejak dulu, tetapi belum bisa dikatakan orang beriman. Karena iman yang diberikan Allah itu anugerah, dan itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha manusia, tetapi murni adalah anugerah kasih karunia dari Allah. Dia memberikan iman kepada kita sehingga kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga kita bisa yakin betul-betul Yesus adalah Tuhan. Yakin betul Yesus mengampuni segala dosa, kesalahan. Yakin betul bahwa Yesus menyelamatkan kehidupan saya, kita semua. Karena iman. Paulus juga menyatakan karena iman. Dia percaya kepada Yesus karena iman. Dan itu anugerah. Keselamatan yang diberikan Allah itu adalah anugerah Tuhan murni. Saya diselamatkan Tuhan karena anugerah Allah. Ya, anugerah yang besar. Dan juga iman merupakan pemberian dari Tuhan juga. Itu konsep iman yang saya yakini, saya percayai, dan Alkitab juga menyatakan semua ini. Nah, kita melihat iman bekerja sama dengan ketaatan. Allah memberikan iman dan juga memberikan dorongan untuk kita taat. Dan ketaatan itu menurut saya itu juga merupakan pemberian Allah. Kita manusia tidak mungkin taat. Jauh daripada ketaatan. Warisan
dosa Adam dan Hawa membuat manusia tidak mungkin bisa taat. Oleh sebab itu kalau kita taat, itu merupakan anugerah juga. Itu merupakan berkat. Itu merupakan kasih karunia. Iman dan ketaatan. Kita yang tidak taat, kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus yang taat. Bahkan Paulus katakan, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Itu karena ketaatan. Dan Yesus memberikan juga ketaatan bagi kita. Dan ketaatan yang kita miliki inilah yang terus-menerus perlu dipertahankan. Dan kita tidak mungkin bisa taat kalau di luar Tuhan. Oleh sebab itu perlu sekali bagi kita bersekutu. Karena Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus adalah setia. Dan Yesus Kristus taat, ya, dan ketaatan itu diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat 8 kita melihat Ibrani ini berbicara tentang Abraham. Kita tahu latar belakang Abraham, ya. Ketika dia mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan dan Tuhan memanggil dia keluar dari daerahnya untuk pergi ke satu tempat yang dijanjikan Tuhan, namun tempat itu belum diketahui. Dan Tuhan katakan kepadanya, kamu pergi. Ya, Abraham tentu dia berpikir, kemana ini, panggilan ini, perintah ini, pergi kemana, mana tujuannya. Nanti akan diberitahukan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah ingin supaya Abraham tetap memiliki hubungan, tetap berkomunikasi, tetap minta arahan, minta pimpinan bimbingan. Ya. Tuhan memberikan iman kepada Abraham untuk taat. Dan akhirnya Abraham dia taat. Ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya itu, dan itu janjinya menjadi milik pusakanya. Kemudian Abraham pergi, walaupun dia tidak mengetahui dengan jelas. Dan itu semata-mata karena ketaatan dia. Dia yakin yang memanggil dia pasti memelihara kehidupannya. Oleh sebab itu, dia taat. Nah, dalam ketaatan itu juga diuji. Iman Abraham juga diuji. Ya, ketika ya kita tahu jelas bahwa Abraham diuji Tuhan dengan diharuskan memberikan anaknya untuk persembahan. Pasti berat. Sulit untuk Abraham lakukan. Tetapi karena ketaatannya, dia coba lakukan. Tapi bersyukur ketika dia taat mau melaksanakan apa yang Tuhan mau, apapun yang diperintahkannya, sekalipun mempersembahkan anak yang dikasihnya, dia kerjakan itu. Karena tindakan ketaatan dia pada Tuhan, maka dia diangkat sebagai bapa segala orang beriman. Jadi iman dan ketaatan itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu sia-sia, mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, sebagai orang yang dipilih untuk melayaninya, kita diberikan iman, tetapi juga Allah ingin supaya kita taat pada Dia. Ketaatan kita tidak mungkin. Sekali lagi kita tidak mungkin taat kepada Dia. Oleh sebab itu, kita minta ketaatan itu agar Tuhan memberikan ketaatan demi ketaatan bagi kita. Saya di dalam pelayanan, ini sekedar saya memberikan kesaksian secara praktis aja, karena saya tahu kalau secara akademis, saya tahu Bapak Ibu sekalian,
para mahasiswa sudah memahami dan bisa menyelidiki sendiri. Tapi ini pengalaman saja. Ketika Tuhan memanggil saya tidak ada bayangan apapun. Sampai akhirnya dia inginkan supaya saya menjadi hamba Tuhan. Kemudian saya sekolah teologi. Dalam pembentukan itu yang cukup berat dan kadang membuat lemah dan seringkali jatuh, seringkali tidak taat. Tapi saya berserah penuh karena saya percaya Tuhan yang memanggil saya tidak pernah salah. Walaupun saya sempat meragukan panggilan itu, saya sempat berpikir apakah Tuhan salah memilih saya. Tapi ketika saya berdoa menyangkut panggilan Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 6 dinyatakan kepada saya, dan itu firman yang menguatkan saya untuk meneruskan studi teologi dan bersyukur akhirnya bisa selesai. Lalu Tuhan memanggil untuk pelayanan. Bapak Ibu, saya secara pribadi, secara jujur, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi gembala, jadi pendeta. Betul-betul. Saya ingin kalau boleh Tuhan panggil saya jadi penginjil atau misionaris gitu. Tetapi di sisi lain Tuhan mau yang berbeda. Dan akhirnya saya hanya pasrah dan taat kepada Tuhan. Dulu saya terbeban membuat panti narkoba, rehabilitasi. Dana sudah ada, kemudian saya sudah kontrak 2 tahun. Tapi ketika mau melaksanakan itu ternyata dana yang saya titipkan ke teman itu sudah dipakai. Dan akhirnya saya tidak jadi. Ya, nggak ada masalah bagi saya. Dan saya hanya bersyukur karena saya tahu itu semua saya ingin pakai untuk pelayanan. Tapi satu hal yang Tuhan buat berbeda sekali dengan apa yang saya pikirkan. Dia tempatkan saya dalam satu tempat, satu lokasi yang pada waktu lalu itu sepi, tidak ada telepon, pokoknya semua serba sepi. Angkot jam 6, setengah 8 malam angkot sudah tidak ada, jadi tempat itu sangat sepi. Tapi justru Tuhan tempatkan saya untuk membina pelayanan di situ. Nah, singkat cerita, jadilah saya gembala di situ. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, walaupun saya merasa ini sepertinya bukan tempat saya. Ini saya berdoa terus kalau bisa jangan. Tapi ada hal-hal yang khusus yang Tuhan nyatakan sehingga akhirnya mau tidak mau saya taat. Taat akan panggilan Tuhan. Tidak punya hak apapun dalam hidup saya. Kecuali saya harus tunduk, taat kepada Tuhan. Dan bersyukur hal yang sangat di luar pemikiran saya. Justru yang tadinya saya tidak ingin menjadi gembala. Justru Tuhan tempatkan saya menjadi gembala. Sejak tahun 92 sampai sekarang. Berarti 34 tahun. Ini sesuatu kejutan bagi saya juga. Nah, saya sampai pikir-pikir, waduh, ini kok bisa terjadi. Tapi saya memberikan satu gambaran. Hanya iman dan ketaatan. Taat akan panggilan Tuhan. Kadang-kadang panggilan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tapi mau tidak mau, hanya satu, yaitu taat, tunduk. Yang harus saya kerjakan adalah taat kepada Dia. Ketika mengalami masalah demi masalah, saya mau menyerah. Tapi firman Tuhan menguatkan. Mau nggak mau harus taat. Dan hal yang indah lagi, dengan ketaatan itu, ya, dengan pertolongan Tuhan memberi ketaatan bagi saya, justru ada banyak orang yang pada waktu lalu non-Kristen bisa saya layani, saya bina, kemudian ada yang dibaptis. Dia terima Yesus, kita muridkan, dan dia dibaptis. Dan juga dalam pelayanan penggembalaan, ada banyak orang boleh tertolong
yang kehidupan keluarga yang hampir hancur dan sebagainya, itu tertolong. Nah, saya pikir lagi, kalau saya tidak taat, saya tidak melayani di situ, lalu bagaimana dengan jiwa-jiwa yang ada? Memang Tuhan bisa pakai orang lain, tetapi saya kehilangan kesempatan karena ketidaktaatan. Tapi justru saya bisa bersuka cita karena Tuhan memberikan ketaatan bagi saya. Dan ini anugerah bagi saya. Saya percaya, Bapak Ibu, ada berkat Tuhan, ada mujizat dalam ketaatan kita. Iman dan ketaatan. Banyak hal yang kami alami. Dan juga melalui pelayanan gereja, Tuhan izinkan untuk membina para majelis, kita bina, jemaat kita bina, dan diarahkan untuk mereka beritakan Injil, menceritakan nama Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saya baru dalam beberapa waktu sebelumnya baru menyadari betapa luar biasanya Tuhan memberikan saya untuk ketaatan itu, untuk menjadi gembala. Walaupun sekali lagi saya tidak pernah bermimpi untuk itu. Saya tidak punya cita-cita apalagi. Tapi hanya taat saja. Taat kepada Tuhan, taat akan panggilan Tuhan. Dan akhirnya ada banyak orang juga yang mengenal Tuhan Yesus melalui pelayanan yang saya kerjakan. Inilah anugerah Tuhan. Ini berkat kasih karunia dari Tuhan. Dalam pembinaan majelis, pembinaan jemaat, baik remaja, pemuda, itu diarahkan untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat, melihat suku-suku yang terabaikan. Secara khusus kita melayani di suku yang tertutup, yaitu komunitas Baduy. Senin, Selasa kemarin libur, kami bersama anak remaja dan jemaat pergi untuk berkunjung ke sana. Dan kami adakan pelayanan-pelayanan. Dan mereka sangat bersyukur, sangat memuji Tuhan. Dan paling tidak mereka punya hati untuk melakukan sesuatu untuk melihat orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang saya percaya, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan iman kepada saya, Tuhan memberikan ketaatan itu kepada saya, dan juga melakukan apa yang Dia mau. Tentunya jatuh bangun. Sekali lagi, kita tidak mungkin taat. Saya tidak mungkin taat. Hanya Tuhan yang memberikan ketaatan itu. Oleh sebab itu saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan iman kepada saya. Engkau memberikan ketaatan kepada saya. Sehingga saya bisa melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun saya seringkali gagal dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bersyukur bersama-sama kalau kita dipanggil Tuhan, diberikan iman, keselamatan dari Tuhan, dan juga diberikan kekuatan untuk taat dan setia kepada Tuhan sampai hari Tuhan panggil kita. Abraham dipanggil Tuhan. Abraham diangkat Tuhan sebagai bapa orang beriman. Tapi dia juga diakui itu sebagai orang yang percaya dengan ketaatan yang dia lakukan. Dari iman dan ketaatan. Sebagai orang percaya, ketika dipanggil Tuhan, kemanapun Tuhan tetapkan kita, mau tidak mau kita harus taat kepada Dia. Nah, saya sudah melihat ada banyak hal ketika orang tidak taat. Banyak masalah-masalah terjadi dalam kehidupan. Tapi kalau Tuhan mengasihi, Dia akan menuntun terus untuk membawa kita kepada ketaatan yang Dia mau. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita pegang iman yang kita percaya yang diberikan, anugerah Tuhan bagi kita, dan juga ketaatan itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong
Tuhan memberkati kita. Amin.